komunitas silat bersambung dengan judul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman, S. Kopingho. Bagian ke-32. Ketika pada suatu siang Xiao Beng dan Ai Yin tiba di luar sebuah hutan, tiba-tiba bermunculan orang-orang berpakaian sebagai pendekar. Ada belasan orang jumlahnya dan dari lain jurusan muncul pula sekitar 20 orang pasukan pemerintah Cheng, dipimpin seorang perwira Manchu yang tinggi besar. Bunuh penjahat si tangan halilintar. Tangkap pemberontak. Xiao Beng dan Ai Yin terkejut sekali. Setiap kali mengejar jejak yang ditinggalkan penjahat itu, selalu saja mereka dihadang orang-orang Kang Ou atau pasukan pemerintah, seakan-akan gerakan mereka telah diketahui orang. Mereka tidak tahu bahwa memang pasukan dan para orang Kang Ou itu mendapatkan berita entah dari siapa datangnya, bahwa akan adanya si tangan halilintar di suatu tempat, dan ketika mereka mendatangi tempat itu, benar saja mereka bertemu Xiao Beng dan Ai Yin. Tanpa banyak cakap lagi, puluhan orang yang berteriak-teriak itu sudah menyerbu dan menyerang Xiao Beng. Xiao Beng merasa percuma saja kalau dia membela diri dan menyangkal. Orang-orang itu tidak mau mendengarkan dan mereka semua itu sudah yakin bahwa dialah penjahat si tangan halilintar itu. Ai Yin yang membela Xiao Beng tentu saja juga ikut dikeroyok. Xiao Beng dan Ai Yin merobohkan para pengeroyok terdekat dengan tamparan atau tendangan. Mereka mencabut pedang, akan tetapi pedang itu hanya untuk menangkis saja. Mereka merobohkan para pengeroyok itu, namun tak ingin melukai mereka dengan senjata tajam. Ai Yin lari. Ketika mendapat kesempatan, Xiao Beng mengajak gadis itu meloloskan diri dari kepungan dan lari. Namun, baru berlari belasan langkah, tiba-tiba mereka dihadang 3 orang. Ketika melihat bahwa satu di antara 3 orang itu adalah Chan Ok, Ai Yin marah sekali. Chan Susiok, paman guru Chan, berani benar kau hendak menyerangku. Chan Ok berkata kepada seorang laki-laki Mongol yang bertubuh tinggi kurus. Tangkap nona ini. Kemudian Chan Ok dan orang Mongol kedua yang bertubuh besar pendek menerjang Xiao Beng. Chan Ok sudah mencabut sepasang pedangnya, sedangkan orang Mongol pendek besar itu menyerang Xiao Beng dengan senjatanya yang aneh, yaitu sebuah rantai baja yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Rantai itu tebal dan berat, menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Terang. Ketika pedang Lui Kong Sin Kiam yang tipis di tangan Xiao Beng bertemu dengan ujung rantai, bunga api berpijar dan Xiao Beng terkejut karena mendapati kenyataan bahwa tenaga sakti orang Mongol itu kuat sekali, jauh lebih kuat daripada tenaga sakti Chan Ok. Xiao Beng menghadapi pengeroyokan 2 orang ini dengan memutar pedangnya, sehingga tampak sinar pedang bergulung-gulung dengan dahsyatnya, membuat Chan Ok dan orang Mongol itu melangkah mundur dengan kaget. Akan tetapi, para orang Kang Ou yang tadi ditinggal lari, sudah mengejar dan mereka pun ikut mengeroyok, sehingga Xiao Beng dikerubuti banyak sekali orang. Demikian pula dengan Ai Yin. Orang Mongol tinggi kurus itu juga menyerangnya dengan senjata rantai baja yang panjang. Namun, dengan Liong Chu Kiam, pedang pusaka yang ampuh itu, Ai Yin dapat melindungi dirinya dengan baik. Ia bukan hanya dapat menangkis, namun juga dapat membalas dengan serangan pedang yang tidak kalah dahsyatnya. Tapi segera, pengeroyok yang amat banyak jumlahnya, membuat Ai Yin terkepung rapat dan kewalahan sekali. Untungnya bahwa para pengeroyok itu tidak bermaksud membunuhnya, melainkan hanya ingin menangkapnya, tidak seperti pengeroyokan mereka terhadap Xiao Beng yang merupakan serangan maut. Betapapun lihainya, menghadapi pengeroyokan belasan orang yang rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh, setelah merobohkan 4 orang pengeroyok.
Akhirnya, rantai baja yang panjang di tangan orang Mongol itu digerakkan sedemikian rupa, dapat melibat tubuh termasuk kedua lengan Ai Yin, dan sebuah tendangan seorang pengeroyok dari belakang mengenai belakang lututnya, membuat ia roboh terpelanting. Sebelum ia dapat menguasai dirinya, orang Mongol itu telah menubruk dan menotoknya, sehingga tubuhnya menjadi lemas tak mampu meronta. Dalam sekejap saja, orang Mongol yang tinggi kurus itu sudah memanggul tubuhnya dan membawanya lari dari situ. Para orang Kangou yang tadi ikut mengeroyok Ai Yin tidak menghalangi, dan tidak peduli melihat gadis itu dilarikan orang Mongol, dan mereka kini mencurahkan perhatian mereka kepada Xiao Beng, lalu beramai-ramai ikut mengeroyok. Memang, penjahat pembunuh dan pemerkosa itulah yang menjadi sasaran mereka. Repot juga Xiao Beng menghadapi pengeroyokan puluhan orang itu. Apalagi, di situ ada Chan Ok dan terutama orang Mongol gemuk pendek yang amat lihai itu. Tak ada kesempatan lagi untuk mengajak Ai Yin melarikan diri. Maka, dia pun mengamuk dan merobohkan sebanyak mungkin pengeroyok, tentu saja dengan tetap membatasi tenaganya, sehingga tidak ada yang tewas. Ketika ia melihat Ai Yin roboh, dan dibawa pergi orang Mongol tinggi kurus, dia terkejut dan hendak mengejar dan menolong Ai Yin. Akan tetapi, orang Mongol yang bertubuh gemuk pendek itu dan Chan Ok menghalanginya. Chan Ok menggerakkan sepasang pedangnya. Terang-terang, Chan Ok terkejut sekali karena sepasang pedangnya itu sudah terpental lepas dari pegangan tangannya. Pada saat itu, secepat kilat rantai baja di tangan orang Mongol pendek gemuk menyambar dan melibat pinggang Xiao Beng. Orang Mongol itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk membetot agar tubuh Xiao Beng terguling roboh. Tapi Xiao Beng dapat mempertahankan diri, dan tiba-tiba pedang Xiao Beng berkelebat. Kring, cing. Rantai itu telah terbabat putus, dan karena orang Mongol itu membetot dengan sekuat tenaga, saat rantai itu terputus, rantai itu terbetot dan menghantam muka pemiliknya. Shoot! Prak! Orang Mongol pendek gemuk itu roboh dengan kepala retak dan tewas seketika. Melihat hal ini, Chan Ok melompat ke belakang. Xiao Beng berloncatan dan merobohkan setiap orang yang berani menghalanginya. Akhirnya dia berhasil keluar dari kepungan dan melakukan pengejaran ke dalam hutan karena tadi dia melihat orang Mongol tinggi kurus itu membawa lari Ai Yin ke dalam hutan. Akan tetapi hutan itu lebat sekali dan Xiao Beng kehilangan jejak. Dia mencari-cari dengan hati gelisah. Satu hal yang menghiburnya adalah gadis itu diculik dan tidak dibunuh. Maka, besar harapan Ai Yin tidak akan mati. Pula, ayah gadis itu adalah Butek Sing Kiam, tokoh yang amat terkenal di dunia Kangou. Maka, kalau orang hendak mengganggu atau membunuhnya, ia harus berpikir dulu 100 kali. Betapapun juga, hatinya gelisah dan Xiao Beng melanjutkan pencariannya. Bagaimanakah Chan Ok dapat muncul di situ? Bersama dua orang jagoan Mongol yang lihai. Seperti kita ketahui, Chan Ok mengadakan persekutuan dengan Chun Song, yaitu nama baru yang digunakan Song Chun. Setelah bersepakat, Chan Ok lalu pergi mencari Galdan, pangeran Mongol yang memimpin bangsa Mongol yang sudah lama runtuh. Tentu saja, Galdan menyambut baik uluran tangan Chan Ok yang menjanjikan bahwa dia dapat mengumpulkan banyak pejuang bangsa pribumi Han untuk bersama pasukan Mongol meruntuhkan kerajaan Cheng. Ia bersekutu pula dengan Pangeran Dorbai yang juga ingin merebut tahta kerajaan. Chan Ok diterima baik dan Pangeran Galdan lalu membuat surat untuk Pangeran Dorbai, mengutus dua orang jagoannya yang paling lihai untuk pergi ke kota Raja Cheng bersama Chan Ok dan mewakili dia mengadakan perundingan dengan Pangeran Dorbai sambil menyerahkan suratnya. Demikianlah, ketika tiba di tempat itu, Chan Ok melihat Xiao Beng dan Ai Yin dikeroyok pasukan dan belasan orang Kangou.
Karena dia amat membenci Xiao Beng, maka dia lalu minta kepada dua orang jagoan Mongol itu untuk membantu mereka yang mengeroyok Xiao Beng dan Ai Yin. Ketika Xiao Beng dapat meloloskan diri dari kepungan dan lari menghilang, Chan Ok juga cepat mengejar ke arah larinya jagoan Mongol yang tinggi kurus dan menculik Ai Yin tadi. Dia mengenal Kabilai, jagoan tinggi kurus itu, sebagai seorang yang mata keranjang. Bagaimanapun juga, dia tidak rela kalau sampai Ai Yin, puteri kakak seperburuannya itu dinodai Kabilai. Maka, dia lalu mengejarnya. Tapi, seperti halnya Xiao Beng, dia kehilangan jejak orang Mongol itu, dan akhirnya dia terpaksa melanjutkan perjalanannya seorang diri ke kota raja, untuk menemui Pangeran Dorbai, dan menyampaikan pesan Pangeran Galdan, apalagi surat dari Galdan memang ada padanya. Setelah beberapa waktu lamanya Ai Yin dipanggul dan dilarikan Kabilai, pengaruh totokannya lambat laun mulai melemah. Akhirnya, gadis itu dapat menggerakkan tubuhnya. Sedikit gerakan ini rupanya terasa oleh Kabilai. Dengan kaget dia lalu melepaskan tubuh Ai Yin ke atas tanah, karena jika gadis itu menyerangnya selagi berada di atas pundaknya, hal itu dapat membahayakan nyawanya. Ai Yin terbanting jatuh, namun hal ini menguntungkannya karena mempercepat pulihnya jalan darahnya. Cepat ia bergulingan untuk menjauhkan diri agar tidak mudah disergap orang Mongol itu sedangkan tenaganya belum pulih benar. Kemudian, ia melompat bangkit dan ia melihat pula pedangnya, Liong Chu Kiam, terselip di pinggang orang itu. Bukan main marahnya Wong Ai Yin. Sebagai seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, walaupun pedangnya sudah dirampas lawan, ia tidak merasa gentar. Hehehehe, manis. Kau sudah dapat bergerak. Bagus sekali. Aku tak suka mendapatkan seorang kekasih yang terbujur kaku seperti mayat. Marilah manis, kita bersenang-senang. Kata Kabilai dengan bahasa campuran Han dan Mongol, namun cukup dapat dimengerti oleh Ai Yin. Jahanam busuk. Engkau tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan. Aku adalah puteri Butek Sin Kiam dan aku pantang menyerah. Bersiaplah untuk mampus di tanganku wahai orang Mongol busuk. Kabilai belum pernah mendengar nama Butek Sin Kiam, maka tentu saja nama itu tidak ada artinya baginya. Dia tertawa semakin keras. Dia tahu bahwa gadis ini lihai sekali, tetapi kini dia yakin akan dapat mengalahkannya dengan tidak terlalu sukar. Sambil menyeringai, Kabilai menghampiri Ai Yin dan kedua lengannya yang kurus panjang dengan otot melingkar-lingkar itu dikembangkan, seperti orang hendak menangkap seekor ayam. Ai Yin tadi sudah merasakan kelihayan orang ini, maka ia berhati-hati. Ia berdiri dengan sikap siap menghadapi serangan, tak bergerak namun seluruh urat syarafnya menegang, menanti datangnya serangan, karena pada saat lawan menyerang itulah, ia berkesempatan untuk membalas serangan secara langsung. Mari manis, mari datang kepadaku. Kabilai meloncat ke depan, menubruk seperti seekor harimau, kedua lengannya yang panjang itu menyambar dari kanan kiri. Des. Dengan lincah sekali Ai Yin mengelak, menyusup di bawah lengan kanan lawan, kemudian setelah tiba di belakang tubuh Kabilai, ia membalik dan kakinya mencuat dalam tendangan kilat yang mengenai pinggul orang Mongol itu. Kabilai menggereng dan membalik, tangannya menyambar untuk menangkap gadis itu. Namun Ai Yin sudah melompat ke belakang, dan ia merasa penasaran sekali, karena tendangannya tadi, seolah tidak terasa oleh Kabilai, yang ternyata melindungi tubuhnya dengan kekebalan. Biarpun tidak terluka oleh tendangan itu, namun Kabilai mulai merasa penasaran. Kini, mulailah dia menyerang dengan pukulan, tendangan dan cengkraman, terutama sekali sambaran tangan itu untuk mencengkram, karena dia menggunakan ilmu gulat yang merupakan ilmu berkelahi yang populer, dan menjadi andalan rakyat Mongol.
Aiyin mengimbangi cengkraman-cengkraman itu dengan kelincahan tubuhnya mengelak ke sana-sini sambil membalas dengan tamparan dan tendangan kilat. Beberapa kali tendangan atau tamparannya mengenai sasaran, akan tetapi semua itu seolah tidak dirasakan oleh orang Mongol itu. Karena semua cengkramannya tidak pernah berhasil, Kabilai mulai marah. Dia mengeluarkan suara gerengan seperti seekor beruang, lalu ia meloloskan senjata andalannya, yaitu rantai baja yang panjang itu. Mulailah dia memutar-mutar senjata itu di atas kepalanya sambil berkata, "Nah, sekarang jawablah. Kau mau menyerah baik-baik, atau ingin mampus dan pecah kepalamu oleh rantai ini?" Dengan gagah Aiyin berseru, "Lebih baik mati daripada menyerah kepada seekor anjing serigala macam kamu." Wajah Kabilai menjadi merah padam, karena marah mendengar ucapan yang menghina tersebut. Putaran rantai baja itu semakin cepat, sehingga terdengar suara bersiutan, dan rantai itu berubah menjadi gulungan sinar yang lebar. "Kalau begitu, mampuslah." Dia mulai menyerang dan sinar senjata rantai itu menyambar-nyambar ke arah kepala Aiyin. Gadis ini menggunakan ginkangnya untuk mengelak. Akan tetapi, karena rantai itu panjang dan sambarannya cepat sekali serta bertubi-tubi datangnya, Aiyin sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mendekati lawannya dan balas menyerang. Maka, ia pun hanya dapat berloncatan cepat ke sana kemari, untuk menghindarkan diri dari sambaran ujung rantai yang merupakan ancaman maut itu. Mulai terbesit dalam pikiran Aiyin, untuk melarikan diri, karena kalau pertandingan ini dilanjutkan, ia pasti akan celaka. Andai ia memegang pedang, tentu ia akan mampu melakukan perlawanan yang lebih seimbang, dan bukan mustahil ia akan mampu merobohkan lawan ini. Agaknya Kabilai dapat menduga akan kemungkinan ini, maka dia memutar rantainya lebih cepat lagi, sehingga semua jalan keluar gadis itu tertutup. Untuk menyelamatkan diri, Wong Aiyin sudah bergerak dengan ilmu silat Pat Hong Sin Kun, silat sakti 8 penjuru angin, yang membuat tubuhnya berkelebatan cepat ke segala penjuru. Tiba-tiba, ketika rantai menyambar dahsyat dan ia bergerak ke kanan, lengan kiri Kabilai memukul, dan menyambut elakan tubuh Aiyin itu. Gadis itu terkejut dan tidak mungkin mengelak lagi. Maka ia pun cepat menangkis dengan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Plak! Kedua lengan beradu dan tiba-tiba saja, jari-jari tangan kiri Kabilai yang panjang itu telah mencengkram pergelangan tangan Aiyin. Memang, keistimewaan ilmu gulat Mongol adalah dapat mengubah pukulan menjadi cengkraman yang cepat dan tak terduga lawan. Kemudian dengan gerakan ilmu gulat, dalam sekali tekuk saja, lengan Aiyin sudah dipelintir ke belakang tubuhnya dan di lain saat kedua lengan gadis itu sudah ditangkap oleh kedua tangan Kabilai, sehingga ia tidak mampu bergerak lagi. "Hahaha, engkau mau lari kemana sekarang, manis? Engkau harus menjadi milikku sekarang." Orang yang jangkung kurus itu menunduk dan berusaha untuk mencium Aiyin yang meronta-ronta. Pada saat itu, tampak sebuah bayangan berkelebat dan sinar hitam menyambar. Reak! Aduh! Kabilai melepaskan Aiyin dan ia terpelanting roboh, merintih-rintih dan tangan kirinya memegang pundak kanan yang terluka parah oleh bacokan pedang sehingga darahnya bercucuran. Aiyin yang sudah terlepas dari cengkraman Kabilai, cepat mengambil sebongkah batu sebesar kepala kerbau. Lalu sekali lompat ia mendekati tubuh Kabilai, dan ia menghantamkan batu itu ke kepala Kabilai sekuat tenaganya. Pro! Karena Kabilai sedang tersiksa rasa nyeri pada pundaknya yang terbabat pedang sampai terluka parah itu, dia tidak sempat menghindarkan diri, bahkan tidak sempat melindungi kepalanya. Maka pecahlah kepala itu dan dia pun tewas seketika. Aiyin cepat mencabut pedangnya yang terselip di pinggang Kabilai, lalu dengan pedang di tangan, ia memutar tubuh menghadapi orang yang telah menolongnya. Di depannya,
berdiri seorang pemuda yang memegang sebatang pedang hitam, seorang pemuda yang tampan gagah, berusia kurang lebih 23 tahun, tubuhnya tegap. Pemuda itu tersenyum memandang kepadanya. Aiyin menghampiri dan ia menyimpan pedangnya dalam sarung pedang yang masih tergantung di punggungnya, lalu memandang pemuda di depannya yang juga sudah menyimpan pedang hitamnya. "Kalau aku boleh bertanya, siapakah engkau Nona, dan mengapa pula engkau berkelahi dengan orang Mongol ini?" Pemuda ini bertanya dengan sikap lembut dan senyum memikat. Aiyin yang berterima kasih karena merasa diselamatkan dari bahaya maut dalam tangan orang Mongol yang lihai itu, berkata dengan wajah berseri, "Namaku Wong Aiyin, anak tunggal Butek Sin Kiam Wong Tat. Terima kasih atas pertolonganmu tadi, sobat. Siapakah engkau?" Pemuda itu kembali tersenyum. Apa yang kulakukan sudah semestinya. Antara kita saling bantu, apalagi menghadapi seorang Mongol yang jahat. Sudah lama aku mendengar dan mengagumi nama besar Lo Tianwei Butek Sin Kiam. Sungguh beruntung hari ini dapat bertemu dengan puterinya. Nona, namaku Chun Song dan seperti juga ayahmu, aku adalah seorang pejuang yang menentang penjajah Manchu yang menguasai tanah air kita. Aiyin memandang kagum kepada pemuda itu. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa pemuda itu sesungguhnya bernama Song Chun. Seperti kita ketahui, Song Chun kini menggunakan nama Chun Song. Tadi, ia melihat perkelahian antara Aiyin dan seorang Mongol yang tidak dikenalnya. Ketika mendengar Aiyin memperkenalkan diri sebagai puteri Butek Sin Kiam kepada orang Mongol itu, tentu saja dia segera turun tangan membantunya. Dia tengah mengatur rencana bersama Chan Ok untuk bersekutu dengan Pangeran Galdan dari Mongol dan Pangeran Dorbay untuk merampas tahta kerajaan Cheng, dan untuk itu dia perlu mendapat dukungan dari pendekar yang membenci pemerintah Manchu. Butek Sin Kiam terkenal sebagai seorang bekas pejuang yang gagah perkasa. Juga, pendekar ini adalah suheng dari Chan Ok, maka perlu sekali ia dekati. Apalagi, gadis itu demikian cantik jelita dan lihai pula. Wah, kalau begitu kita ini masih segolongan. Aku juga ingin sekali melihat penjajah Manchu pergi meninggalkan tanah air kita. Bagus, Aiyin Moi adik Aiyin, mari kita bekerja sama membasmi orang-orang Manchu, kata Chun Song penuh semangat. Tak jauh di sebelah selatan ini terdapat sebuah dusun, dan di situ tinggal sebuah keluarga Manchu. Mari, kita serbu rumahnya di dusun itu, dan membunuh seluruh keluarganya. Aiyin mengerutkan alisnya. Maksudku bukan seperti itu, Toako. Aku tak setuju kalau kita membunuhi setiap orang Manchu. Yang kita musuhi adalah kerajaannya, bukan orang-orangnya. Kita musuhi semua orang yang jahat, tidak peduli dia bangsa Manchu atau bangsa Han sendiri. Biarpun dia Manchu, kalau baik budinya dan tidak jahat, tidak semestinya dibunuh, bahkan kalau dia diganggu orang jahat, wajib pula kita lindungi. Sungguh aneh pendirianmu ini Yin Moi, seru Chun Song yang membenci segala yang berbau Manchu. Kalau dia setuju ketika Chan Ok menyatakan hendak bersekutu dengan Pangeran Dorbay, seorang bangsawan Manchu. Hal itu hanyalah merupakan siasat. Apabila gerakan itu berhasil, kelak dia sendiri yang akan membunuh Pangeran Dorbay, yang dia anggap sebagai musuh besarnya, karena pangeran itu yang datang bersama pasukan, dan menyerbu rumah paman dan ayahnya, beserta istri mereka, tewas dibantai pasukan. Sama sekali tidak aneh, Songko. Bukankah, seperti pula pendirian setiap orang pendekar, yaitu menegakkan dan membela kebenaran, serta keadilan menentang kejahatan. Tapi seorang patriot harus membela tanah air dan menentang mereka yang menjajah tanah air kita, kata Chun Song penasaran. Benar sekali, Songko. Ayahku,
dulu juga berjuang mati-matian menentang bangsa Manchu yang datang menjajah tanah air kita. Tapi, perang telah usai, maka ayahku lebih suka mengasingkan diri, walaupun hatinya kecewa dan bersedih sekali. Kalau sekarang terjadi perang antara bangsa kita dan penjajah Manchu, percayalah, aku akan membantu bangsa kita dengan taruhan nyawa. Itu sudah menjadi kewajiban setiap warga negara yang baik. Perjuangan dalam perang bukan merupakan urusan pribadi lagi, jadi tidak ada permusuhan perorangan, yang ada hanya bangsa melawan bangsa. Akan tetapi sekarang tidak ada perang lagi, maka aku tidak lagi berjuang seperti juga ayah, melainkan bertindak sebagai seorang pendekar yang menentang semua kejahatan, membela kebenaran dan keadilan. Biarpun bangsa sendiri, kalau dia jahat, akan kutentang, dan biarpun orang Manchu atau Mongol atau suku manapun juga, kalau dia baik dan benar pasti akan kubela. Chun Song membelalakan matanya, dan mukanya berubah kemerahan. Dari manakah engkau mendapatkan pendapat seperti itu, Yin Moy? Dari ayah, dari aku sendiri dan diperkuat ketika aku bertemu dan bersahabat dengan Xiao Beng. Sepasang mata pemuda itu semakin terbelalak. Xiao Beng, siapakah dia? Namanya Lao Beng, akan tetapi biasa disebut Xiao Beng. Dia seorang pendekar besar dengan julukan si tangan halilintar. Chun Song tampak terkejut sekali. Tentu saja ini hanya pura-pura, karena dia tentu sudah tahu ketika gadis itu menyebut nama Xiao Beng tadi. Si tangan halilintar. Akan tetapi, aku mendengar, dia adalah penjahat keji, dia dicari dan dimusuhi semua orang Kangou. Diakah yang kau maksudkan itu? Ai Yin tersenyum dan memandang wajah pemuda itu. Tidak salah tuaku. Memang dia orangnya yang menjadi sahabatku. Akan tetapi, mengapa engkau dapat bersahabat dengan seorang pemerkosa dan pembunuh yang amat jahat dan keji? Itu hanya fitnah belaka, Songko. Xiao Beng sama sekali bukan seorang penjahat. Aku mendengar bahwa selain jahat, dia pun seorang pengkhianat, Yin Moy. Dia adalah putra seorang pengkhianat pula. Ayahnya pernah menjadi antek pembesar Manchu, bahkan menikah dengan putri pembesar itu. Dan ayahnya itu dahulu membantu pemerintah Manchu, memimpin pasukan dan membantai para pejuang. Kemudian, penjahat bernama Lao Beng itu malah bergaul rapat dengan seorang putri Manchu. Ai Yin mengangguk-angguk. Semua itu aku sudah tahu, Songko. Ia memandang ke arah mayat orang Mongol itu. Mari kita tinggalkan tempat ini, tidak enak bicara di dekat mayat itu. Mereka lalu berjalan perlahan sambil bercakap-cakap. Songko, Xiao Beng sudah menceritakan semua keadaannya kepadaku. Memang ayahnya pernah tertipu orang Manchu, akan tetapi akhirnya ayahnya tewas sebagai seorang patriot. Ibunya bukan keturunan Manchu, hanya menjadi anak tiri pembesar Manchu. Dan tentang pergaulannya dengan putri Manchu itu, menurut keterangannya, putri itu adalah seorang gadis gagah perkasa dan berjiwa pendekar. Gadis Manchu gagah perkasa yang telah menyebabkan kematian banyak pejuang bangsa kita yang menentang pemerintah penjajah Manchu. Yin Moy, agaknya engkau percaya benar kepada Lao Beng itu. Lalu, apakah dia juga menceritakan bagaimana lengan kirinya sampai buntung? Ai Yin menghela napas panjang. Memang itu gara-gara dia membela putri Manchu itu. Dia membela putri itu ketika hendak dibunuh oleh para pendekar pejuang, karena dia merasa bahwa putri itu tidak bersalah, dan ketika dia membelanya itulah lengan kirinya buntung, terbabat pedang. Siapa yang membuntungi lengannya? Dia tidak mengatakan siapa, mungkin seorang di antara mereka yang hendak membunuh putri Manchu itu. Akan tetapi aku berani menanggung, dan menjadi saksi bahwa bukan Xiao Beng yang melakukan semua perkosaan dan pembunuhan itu, Songko.
Hal ini aku yakin benar karena selama terjadi kejahatan itu, aku selalu bersama dia. Yakin benarkah engkau, Yin Moy? Bagaimana kalau dia melakukan hal itu di waktu malam? Aku yakin engkau tentu berada di kamar terpisah. Tentu saja. Ai Yin berseru lantang. Akan tetapi dari sikapnya, sepak terjangnya, aku yakin bukan dia penjahat itu. Tentu ada orang lain yang melakukan hal itu dan mempergunakan namanya untuk melempar fitnah kepada Xiao Beng. Kalau begitu tentu ada seorang penjahat yang lengan kirinya juga buntung, kata Chun Song sambil mengerutkan alisnya. Aku kira juga begitu. Engkau yang banyak mengenal orang Kangou, tahukah kau apakah di dunia Kangou ada seorang lihai yang lengan kirinya buntung? Setelah berpikir sejenak Chun Song berkata, aku ingat sekarang. Ada seorang perampok tunggal di daerah Kuichu yang lengan kirinya buntung. Dia pun lihai sekali, akan tetapi usianya sudah setengah tua, mungkin sekarang sudah mendekati 50 tahun. Mungkin saja dia. Menurut desas-desus, orang yang menggunakan nama julukan si tangan halilintar seperti julukan Xiao Beng itu, hanya diketahui bahwa dia seorang laki-laki berlengan kiri buntung. Tidak ada yang melihat jelas wajahnya, sehingga tidak ada yang dapat mengatakan apakah dia muda atau tua. Songko, katakanlah, di mana adanya perampok itu dan siapa namanya. Dia tinggal di Kuichu dan namanya Tungci. Terima kasih, Songko. Sekarang aku mau pergi ke tempat di mana aku dan Xiao Beng tadi dikeroyok banyak orang dan kalau dapat bertemu dengannya akan kuberitahu dia. Kami akan menemui Tungci itu di Kuichu. Aku akan membantumu, Yin Moy. Aku juga merasa penasaran sekali mendengar bahwa sahabatmu, yang tidak berdosa itu difitnah orang. Ai Yin menjadi gembira sekali. Terima kasih, Songko, aku senang sekali. Mereka berdua lalu meninggalkan tempat itu, dan menuju ke jalan dekat hutan, di mana tadi Ai Yin dan Xiao Beng dikeroyok banyak prajurit Manchu dan orang-orang Kangou. Akan tetapi setelah mereka tiba di tempat itu, tidak tampak ada seorang pun. Hanya di atas tanah, terdapat tanda-tanda bahwa di situ baru saja diinjak-injak banyak kaki orang dan ada ceceran darah di sana-sini. Agaknya mereka semua telah pergi, kata Ai Yin. Apakah tadi mereka mengeroyok engkau dan Lao Beng itu di sini? Siapa saja yang mengeroyok kalian? Tanya Chun Song. Sungguh menyebalkan. Ai Yin membanting kaki dengan gemas. Ada puluhan orang. Mereka terdiri dari prajurit-prajurit Manchu, dan ada pula orang-orang Kangou dan yang membuat aku gemas, paman guruku Toat Beng Siang Kiam sepasang pedang pencabut nyawa Chan Ok juga datang bersama dua orang Mongol itu. Seorang di antaranya setelah mengeroyokku dengan banyak sekali orang dapat menangkap aku dan membawaku lari ke hutan di mana engkau datang membantuku tadi, Songko. Diam-diam Chun Song terkejut bukan main, tetapi wajahnya tidak membayangkan sesuatu. Kiranya Chan Ok yang muncul bersama dua orang Mongol yang lihai itu. Kalau begitu, dua orang Mongol itu tentu orang-orangnya Pangeran Galdan, yang diutus bersama Chan Ok mengunjungi Pangeran Dorbay di kota raja. Dan dia telah membunuh salah seorang di antaranya. Tetapi, peristiwa itu tidak diketahui siapapun kecuali dia sendiri dan Ai Yin. Chan Ok tidak akan mengetahuinya, dan dia tidak akan dipersalahkan. Lalu, kemana perginya Lao Beng? Dia bertanya sambil memandang ke sekeliling karena bagaimanapun juga, dia khawatir kalau Lao Beng masih berada di tempat itu. Dia sendiri tidak takut kepada Lao Beng, karena sekarang kepandaiannya telah meningkat tinggi, setelah dia digembleng oleh Jit Kong lama. Dia bahkan merasa yakin, akan mampu mengalahkan dan membunuh Lao Beng. Tapi gadis ini sahabat baik Lao Beng. Kalau mereka maju berdua mengeroyoknya,
tentu akan berbahaya baginya karena juga memiliki ilmu silat tinggi. Ai Yin lalu berteriak memanggil dengan suara melengking tinggi karena ia menggunakan tenaga saktinya. Xiao Beng, Xiao Beng. Beberapa kali ia mengulang panggilannya, akan tetapi hanya gemas suaranya yang menyambut. Tentu saja Xiao Beng tidak dapat mendengarnya sama sekali, karena pemuda itu telah pergi amat jauh dalam usaha pemuda itu mencari jejak Ai Yin yang dilarikan orang Mongol. Dia tidak berada di sini, Yin Moi, kata Chun Song dengan hati lega. Ya, agaknya dia sudah pergi dari sini. Atau mungkin dia tertangkap oleh banyak orang itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin Xiao Beng dapat tertawan oleh mereka. Lalu kemana dia pergi? Mungkin dia pergi mencariku, atau melanjutkan pencariannya terhadap orang yang menyamar sebagai dia itu. Kami berdua memang sedang mencari orang itu untuk membuktikan bahwa Xiao Beng bukan pelakunya. Kalau begitu mari ku bantu engkau, Yin Moi. Aku juga merasa penasaran sekali mendengar nama baik si tangan halilintar dinodai oleh penjahat itu. Kita juga cari Lao Beng. Wajah Ai Yin berseri. Engkau sungguh baik sekali, Songko. Engkau telah menyelamatkan aku dan kini membantuku mencari Xiao Beng dan penjahat yang memalsukan namanya itu. Bukankah kita harus saling menolong, Yin Moi? Kedua orang itu lalu melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Xiao Beng dan juga mencari penjahat itu. Sikap Chun Song yang amat sopan dan baik membuat Ai Yin semakin percaya pada pemuda itu. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.